Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang Topper. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema polisi tidak menindaklanjuti laporan perkara. Dalam hal ini, ketika kita melaporkan suatu perkara tetapi tidak ada kemajuan dari kasus yang telah kita laporkan itu. Dan sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe Anda membuat saya semangat untuk membuat tema-tema seputar dunia hukum. Tindak pidana sudah menjadi ranahnya kepolisian. Berbagai delik dalam hukum pidana sudah diatur dalam ranah hukum pidana. Tidak sedikit kasus yang setiap hari ditangani oleh kepolisian di seluruh tanah air. Lalu bagaimana kalau tindak pidana yang telah kita laporkan tidak ditindaklanjuti? Walaupun kita sudah menunggu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Saya akan memberikan saran kepada Anda untuk menghadapi permasalahan hukum terkait tidak diprosesnya laporan kepolisian. Dalam laporan kepolisian ada hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Pertama, pastikan Anda sebagai pelapor telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau disingkat dengan SPDP. Sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, disusul dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP. SPDP dikirim kepada penuntut umum, korban, dan pelapor. Dan terlapor dalam waktu paling lama 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Selain itu, sebagai pelapor kami sarankan Anda untuk mengetahui benar nama penyidik pada instansi kepolisian terkait yang ditugaskan untuk menyidik perkara Anda. Sebab tidak semua anggota kepolisian pada instansi kepolisian terkait menangani perkara Anda. Yang kedua, apabila Anda tidak memperoleh informasi terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi yang telah dibuat, maka Anda sebagai pelapor dapat meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP. Di mana dalam hukum SP2HP diatur dalam pasal 11 ayat 1 huruf A Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan, disusul dengan Perkap Nomor 21 2011 yang menyebutkan bahwa menyampaikan informasi penyidikan dilakukan melalui surat diberikan dalam bentuk SP2HP kepada pelapor atau pengadu atau keluarga. Bahkan mengacu pada pasal 10 ayat 5 Perkap Nomor 6 2009, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tidak pidana harus diterbitkan SP2HP. Sekali lagi, harus diterbitkan SP2HP. Pasal 11 ayat 2 Perkap Nomor 21 Tahun 2011 kemudian menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya dan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyidikan. Dalam laman surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP milik Polri menjelaskan bahwa SP2HP pertama kali diberikan pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 hari laporan polisi, atau dalam hal ini 3 hari setelah kita membuat laporan. Lebih lanjut, waktu pemberian SP2HP tingkat penyidikan untuk masing-masing kategori kasus, di mana setiap kategori berbeda-beda jangka waktu pemberian atau penerbitan SP2HP. Di mana ada beberapa kategori dalam penerbitan SP2HP, yaitu pertama kategori kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10 dan hari ke-20 dan hari ke-30. Sedangkan kasus sedang SP2HP diberikan pada hari ke-15, ke-30 atau ke-45 hari paling lama. Sedangkan kasus yang sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 sampai dengan ke-90 hari. Kasus yang paling sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100, dan hari ke-20. Maksudnya di sini adalah paling lama 120 hari setelah diberikannya atau diterimanya laporan. Dan perlu Anda tahu, pihak Badan Reserse Kriminal Polri juga memberikan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat melalui laman layanan SP2HP online. Teman-teman bisa melakukan pengecekan di situ. Pihak pengadu dan pihak pelapor dapat mengetahui dan mengakses SP2HP secara online dengan memasukkan data berupa nomor laporan polisi, nama lengkap, dan tanggal pelapor.
Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait atau mengaksesnya secara online. Jadi apabila teman-teman sudah membuat laporan tetapi masih atau penasaran bagaimana kelanjutan dari kasus yang telah Anda laporkan itu, maka teman-teman tidak salah untuk mengakses atau mengecek melalui laman online atau layanan SP2HP online di situs Polri, di mana hanya memberikan nomor polisi, nama lengkap pelapor, dan tanggal lahir pelapor. Apabila laporan polisi telah Anda buat ternyata telah dihentikan penyidikannya dan Anda merasa keberatan, sekali lagi Anda dapat mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, di mana dasar hukumnya yang mengatur tentang pra-peradilan ada di pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selengkapnya berbunyi, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu perhentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan pada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Dan juga ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU/X/2012 kemudian menegaskan bahwa frasa pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Sebelum terdapat pemberhentian penyidikan informasikan oleh penyidik kepada Anda sebagai pelapor melalui SP2HP, maka selama itu Anda tidak dapat mengajukan permohonan pra-peradilan. Dengan kata lain, permohonan pra-peradilan Anda dapat diajukan ketika proses penyidikan telah benar-benar dihentikan, sebagaimana telah kami jelaskan dari atas. Kesimpulannya, apabila kasus yang telah saudara laporkan ke polisi tidak ada perkembangan atau tidak ada tindak lanjutan dari kepolisian, teman-teman bisa meminta SP2HP terlebih dahulu. Bisa meminta ke tempat Anda melaporkan dan biasanya sesuai dengan kategori kasus paling cepat 3 hari SP2HP diterbitkan setelah laporan dan paling lama 120 hari setelah dibuatnya laporan atau setelah Anda melaporkan tindak pidana. Setelah mendapatkan surat SP2HP, untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus yang telah Anda laporkan ke Reserse Polri, teman-teman bisa menggunakan layanan online SP2HP sesuai dengan yang telah saya jelaskan dari atas. Dan apabila diketahui kasus yang telah saudara laporkan ternyata telah diberhentikan oleh kepolisian, teman-teman bisa mengajukan keberatan lewat jalur pra-peradilan ke pengadilan negeri setempat. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi berbagai keadaan yang mungkin teman-teman lagi hadapi. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Tujuan saya untuk memberikan pemahaman hukum kepada teman-teman supaya teman-teman tidak lagi kebingungan apabila kasus yang telah Anda laporkan tetapi tidak ada tindak lanjuti, maka teman-teman bisa melakukan tindakan atau melakukan usaha atau melakukan pengecekan seperti yang setelah saya jelaskan dari atas. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang sempurna di hati teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman, dan apabila ada saran dan masukan untuk channel ini, saya sangat berterima kasih. Saya pamit undur diri dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.